Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Angga Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS SD. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, Prodi PGSD kelas 1A, nomor absen 16 dengan NPM 24862060037. Baik, di sini saya akan menceritakan atau memaparkan mind mapping yang berjudul Ratusan Pedagang Pasar Tradisional di Trenggalek Berunjuk Rasa di Pendopo Kabupaten. Nah, seperti yang rekan-rekan ketahui, di samping saya ini merupakan foto aksi demo itu dilakukan. Banyak pedagang memprotes lonjakan pajak atau retribusi pasar yang naik 350%. Pedagang menuntut pemerintah membatalkan kebijakan tersebut karena penyesuaian tarif yang tidak adil serta kenaikan tarif yang tidak berlaku untuk semua pedagang. Aksi massa tersebut dilakukan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu dengan berjalan kaki dari Pasar Burung menuju Pandapa Manggolo Projonugroho Trenggalek pada Senin 6 Mei 2024. Mereka semua berorasi dan juga membentangkan sejumlah poster yang berisi keluh kesah dan tuntutan pada pemerintah daerah atau Pemda. Dalam orasinya tersebut, para pedagang menyampaikan jika pajak retribusi tidak diturunkan, maka pedagang akan mati secara pelan-pelan. Karena pemasukan para pedagang tidak sebanding dengan pajak retribusi tersebut. Banyak warga yang juga berteriak-teriak, pajak meningkat, rakyat melarat, menolak retribusi atau sewa pasar yang mencekik. Atau dengan bahasa Jawanya, aturanmu nekegulu, yaitu aturanmu mencekik leher. Kemudian ada juga yang bilang jangan naikkan pajak atau retribusi pasar supaya aku bisa makan, serta dalam tulisan poster yang dibawa demonstran pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian salah satu seorang pedagang pasar tradisional Trenggalek yaitu Bapak Sumarto mengatakan bahwa aksi unjuk rasa tersebut dipicu oleh karena terbitnya peraturan daerah atau Perda Trenggalek nomor 5 tahun 2023. Dalam Perda tersebut, pemerintah menaikkan tarif retribusi kios yang awalnya hanya 100.000 per hari atau per meternya kini naik menjadi 350.000 per hari atau per meternya. Yang awalnya bayar hanya 1 juta menjadi 3 jutaan, kata Pak Sumarto. Kenaikan pajak daerah tersebut dinilai cukup memberatkan bagi para pedagang pasar. Sebab saat ini keberadaan pasar tradisional menghadapi sebuah tantangan berat karena harus bersaing dengan pasar modern hingga perdagangan secara online. Seperti yang telah kita ketahui, sekarang banyak masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan jual beli secara online, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan bapak ibu. Karena mereka berpikir bahwa beli secara online sangat mudah, simpel, praktis, dan banyak pilihan. Dan kondisi tersebut mengakibatkan omset para pedagang merosot tajam. Para pedagang mengatakan kenaikan retribusi idealnya sekitar 30%. Kami ini sudah diserang oleh pasar modern dan pasar online. Apalagi kalau ditambahi dengan kenaikan pajak yang tidak masuk akal, bagaimana dengan kami, ujarnya. Pak Sumarto mengakui retribusi pasar tradisional telah lama tidak mengalami kenaikan selama 12 tahun terakhir. Namun, pedagang berharap tarif baru yang ditetapkan pemerintah tidak melampaui tinggi dan memberatkan para pedagang pasar tradisional di Trenggalek. Para pedagang pasar meminta pemerintah untuk meninjau ulang kenaikan retribusi tersebut.
Karena apabila dibiarkan justru dikhawatirkan akan mematikan pedagang pasar tradisional yang ada di Trenggalek. Kalau tuntutan ini tidak berhasil, tidak dikabulkan oleh bupati, yang jelas nanti akan ada demo besar-besaran. Seluruh pedagang akan kami ajak, imbuhnya. Kemudian tidak hanya itu, para pedagang juga mengancam tidak akan membayar kenaikan retribusi tersebut hingga tuntutan para pedagang itu terkabulkan. Sampai kapanpun tidak akan bayar retribusi. Kalau pasar mau ditutup tidak apa-apa, tapi pemerintah harus tahu fungsi pasar untuk apa, jelasnya. Unjuk rasa ratusan pedagang pasar tersebut akhirnya ditemui langsung oleh Wakil Bupati Trenggalek yaitu Bapak Syekh Muhammad Natanegara. Kemudian seluruh pedagang diajak masuk ke pendopo untuk menyampaikan semua aspirasinya secara langsung. Bapak Wakil Bupati menjelaskan kenaikan itu dilakukan sebagai bentuk penyesuaian sebab retribusi pasar di Trenggalek tidak pernah mengalami kenaikan selama 12 tahun terakhir. Perda terakhir sebelum diubah itu kita pakai Perda tahun 2012. Jadi selama 12 tahun tidak pernah ada kenaikan tarif. Mungkin karena hal ini masyarakat setelah sekian tahun menggunakan tarif lama dan ketika ada penyesuaian tarif sedikit ada gejolak, kata Syekh Muhammad Natanegara. Menurutnya, kenaikan retribusi itu tidak berlaku untuk semua pedagang. Untuk pedagang di los pasar yang biasanya membayar retribusi 300 per hari per meter, tarifnya tetap. Hanya saja pembayarannya dikumpulkan menjadi 3 bulan sekali. Sementara itu, pedagang yang menyewa kios mengalami kenaikan tarif dari semula 100.000 per meter dan per hari menjadi rata-rata 350 per hari per meter. Meski demikian, pemerintah menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh para pedagang tersebut. Pihaknya berjanji hal tersebut akan menjadi masukan dan evaluasi untuk mengambil kebijakan ke depan. Meskipun tidak ada kebijakan yang memuaskan semua pihak, tapi kami akan berusaha mencari solusi yang terbaik, jelasnya. Kemudian seusai mediasi dengan Bapak Wakil Bupati Trenggalek yaitu Bapak Syekh Muhammad Natanegara, Koordinator aksi Bapak Sumarto mengaku kenaikan retribusi yang diberlakukan tahun ini dinilai memberatkan para pedagang pasar karena tarif yang dipatok pemerintah melonjak hingga hampir 400%. Pedagang yang sebelumnya membayar retribusi sekitar 1 juta kini menjadi lebih dari 3 juta lebih. Kondisi tersebut dinilai kontradiktif dengan kondisi pasar tradisional yang sepi, serta persaingan ketat dengan pasar modern dan pasar online. Kita sepakat tidak akan membayar retribusi pajak jika tidak diturunkan, kata Bapak Sumarto, koordinator para pedagang. Seusai menyampaikan aspirasinya, para pedagang kemudian membubarkan diri dengan tertib. Namun mereka mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran jika pemerintah daerah Trenggalek tidak menurunkan tarif retribusi pajak tersebut. Penyebab utama yang mendorong para pedagang pasar tradisional di Trenggalek untuk menggelar aksi demo tersebut yaitu pertama, pembangunan atau renovasi pasar. Para pedagang terganggu dengan proses renovasi atau pembangunan pasar yang mengakibatkan mereka tidak dapat berjualan dengan nyaman. Terkadang, proses renovasi ini tidak disertai dengan perhatian terhadap kebutuhan dan kenyamanan pedagang. Yang kedua yaitu kenaikan biaya sewa kios. Beberapa pedagang mengeluhkan kenaikan biaya sewa tempat jualan atau kios yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, mereka merasa beban biaya ini semakin berat, sementara pendapatan mereka menurun. Kemudian persaingan dengan pasar modern. Banyak pedagang pasar tradisional yang merasa terancam oleh adanya pasar modern atau mal yang semakin berkembang. Persaingan ini mengurangi jumlah pembeli di pasar tradisional dan mempengaruhi pendapatan mereka. Yang keempat yaitu kondisi pasar yang kurang layak. Beberapa pedagang juga
mengeluhkan kondisi pasar yang kurang nyaman seperti masalah kebersihan, fasilitas yang kurang memadai, serta infrastruktur yang rusak atau tidak mendukung aktivitas perdagangan. Kemudian yang terakhir yaitu tuntutan perlindungan dan keberlanjutan usaha. Pedagang pasar tradisional menuntut perlindungan dari pemerintah agar usaha mereka bisa terus berkembang, termasuk dalam hal penataan pasar, pengaturan pedagang kaki lima, dan perizinan usaha yang lebih adil. Aksi demo ini biasanya merupakan cara para pedagang untuk menyuarakan ketidakpuasan dan menuntut solusi dari pemerintah atau pihak terkait. Ada juga beberapa tuntutan yang disuarakan oleh para pedagang pasar tradisional dalam aksi demo tersebut, yaitu yang pertama, perbaikan infrastruktur pasar. Para pedagang menuntut agar pemerintah segera memperbaiki fasilitas dan infrastruktur pasar seperti penataan ruang yang lebih baik, sanitasi yang memadai, serta perbaikan fasilitas umum lainnya seperti saluran air dan juga toilet. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian biaya sewa. Banyak pedagang yang mengeluhkan kenaikan biaya sewa kios yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Mereka menuntut agar pemerintah meninjau ulang biaya sewa tersebut dan memberikan tarif yang lebih adil dan terjangkau. Yang ketiga yaitu penataan dan renovasi pasar yang memperhatikan pedagang. Pedagang juga menginginkan agar proses renovasi atau pembangunan pasar dilakukan dengan memperhatikan kepentingan mereka, seperti memastikan mereka tetap dalam berjualan dengan nyaman dan tidak terganggu dengan proses renovasi tersebut. Yang keempat yaitu perlindungan dari pasar modern dan pedagang kaki lima. Para pedagang pasar tradisional sering merasa terancam oleh persaingan dari pasar modern atau mall, pasar online yang lebih menarik pembeli. Mereka menuntut perlindungan dan kebijakan yang dapat mengatur persaingan secara adil, sehingga pasar tradisional tetap memiliki daya tarik dan mampu bertahan. Yang kelima yaitu peningkatan keamanan pasar. Beberapa pedagang juga menuntut agar pasar lebih aman untuk berjualan, baik dalam hal pengamanan fisik maupun perlindungan terhadap barang dagangan mereka dari pencurian ataupun kerusakan. Yang terakhir yaitu keenam, kebijakan yang mendukung keberlangsungan usaha pedagang. Para pedagang berharap ada kebijakan yang lebih mendukung kelangsungan usaha mereka, termasuk kemudahan dalam perizinan, pembatasan pedagang liar, serta dukungan dalam hal promosi pasar tradisional. Tuntutan-tuntutan ini pada umumnya berkaitan dengan perbaikan kondisi pasar dan keberlangsungan usaha para pedagang pasar tradisional agar mereka dapat berjualan dengan lebih nyaman dan juga menguntungkan. Kemudian bagaimana sih respon dari pemerintah daerah terhadap aksi demo yang dilakukan oleh para pedagang pasar tradisional, yaitu yang pertama, dialog dan mediasi. Pemerintah daerah sering kali mencoba untuk mengadakan dialog dengan perwakilan pedagang untuk mendengarkan aspirasi mereka, mencari solusi dan juga menghindari konfrontasi lebih lanjut. Pendekatan ini dilakukan untuk menciptakan kesepemahaman dan juga mencari solusi bagi kedua belah pihak. Yang kedua yaitu peninjauan kebijakan. Jika aksi demo terkait dengan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan pedagang, misalnya pemindahan pasar atau kenaikan tarif sewa, pemerintah daerah bisa melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan tersebut atau juga menawarkan alternatif solusi yang lebih adil. Yang ketiga yaitu penegakan hukum. Di sisi lain, jika aksi demo berujung pada kerusuhan atau melanggar ketertiban umum,
Pemerintah daerah, termasuk aparat keamanan, mungkin akan melakukan penegakan hukum untuk memastikan situasi tetap terkendali. Kemudian yang keempat yaitu penyediaan infrastruktur dan fasilitas. Terkadang pemerintah daerah merespon dengan meningkatkan atau memperbaiki infrastruktur pasar tradisional, memberikan pelatihan kepada pedagang untuk meningkatkan daya saing, atau menyediakan fasilitas yang lebih baik bagi pedagang. Yang kelima yaitu sosialisasi kebijakan. Untuk mencegah ketegangan, pemerintah daerah juga bisa melakukan sosialisasi kebijakan kepada pedagang secara lebih intensif, menjelaskan tujuan dari kebijakan tersebut dan juga dampaknya bagi keberlanjutan pasar tradisional itu. Respon tersebut sangat bergantung pada sifat dan eskalasi demo serta hubungan antara pedagang dengan pemerintah daerah setempat. Berdasarkan situasi yang sering terjadi di banyak daerah, rencana pembangunan atau renovasi pasar memang sering terjadi memicu utama aksi demo oleh pedagang pasar tradisional. Beberapa faktor yang dapat memicu protes pedagang terkait rencana pembangunan atau renovasi pasar antara lain yaitu yang pertama, memindahkan lokasi pasar. Salah satu alasan yang sering muncul adalah rencana pemerintah untuk memindahkan lokasi pasar tradisional ke tempat yang lebih modern atau lebih jauh dari lokasi semula. Pedagang biasanya khawatir bahwa pemindahan itu akan mengurangi jumlah pembeli karena lokasi baru dianggap kurang strategis. Kemudian yang kedua yaitu kenaikan biaya sewa. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, dalam beberapa kasus renovasi atau pembangunan pasar baru juga disertai dengan kebijakan untuk menaikkan tarif sewa kios atau lapak bagi pedagang. Hal ini seringkali menambah beban ekonomi bagi pedagang yang sudah terbebani dengan biaya operasional yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu kurangnya keterlibatan pedagang dalam proses perencanaan. Pedagang sering merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan atau renovasi pasar, atau kurangnya transparansi terkait keputusan pemerintah dapat memicu ketidakpuasan dan aksi demo. Yang keempat yaitu kondisi fisik pasar yang tidak memadai. Renovasi pasar tradisional yang tidak sesuai dengan harapan pedagang seperti kualitas bangunan yang buruk atau fasilitas yang tidak memadai juga bisa menjadi pemicu. Pedagang ingin pasar yang lebih baik dan nyaman, namun seringkali mereka merasa bahwa hasil renovasi justru tidak meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang terakhir yaitu yang kelima, proyek yang mengancam keberlanjutan usaha pedagang. Nah, beberapa proyek pembangunan pasar baru atau renovasi mungkin dianggap mengancam keberlangsungan usaha pedagang. Misalnya, dengan adanya peraturan baru yang membatasi jam buka atau jenis barang yang boleh diperdagangkan dan yang dianggap merugikan mereka. Jika rencana pembangunan atau renovasi pasar tersebut mempengaruhi kehidupan ekonomi pedagang, mereka akan cenderung lebih beraksi dengan mengadakan demo sebagai bentuk protes untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Biasanya protes ini akan diikuti dengan tuntutan seperti penurunan biaya sewa, perbaikan fasilitas pasar, atau mempertahankan lokasi pasar yang ada. Kemudian juga ada beberapa dampak aksi demo ini terhadap kondisi pasar tradisional di Trenggalek dan para pedagangnya, yaitu yang pertama, gangguan pada aktivitas perdagangan. Aksi demo biasanya menyebabkan gangguan pada aktivitas perdagangan di pasar. Pedagang mungkin tidak dapat berjualan secara maksimal, dan pembeli yang datang ke pasar tidak merasa terganggu dengan situasi tersebut. Hal inilah yang dapat mengurangi omset penjualan sementara waktu. Kemudian yang kedua yaitu perhatian publik dan pemerintah.
Aksi demo seringkali menarik perhatian publik dan juga pemerintah. Dengan adanya demonstrasi, masalah yang dihadapi oleh para pedagang pasar tradisional seperti renovasi pasar atau kenaikan biaya sewa menjadi lebih terlihat oleh pihak terkait. Ini dapat mempercepat adanya perhatian dan juga upaya perbaikan dari pemerintah, baik dalam bentuk renovasi pasar yang lebih baik, pengaturan perdagangan yang lebih adil, ataupun kebijakan yang mendukung pasar tradisional. Yang ketiga yaitu meningkatkan solidaritas antar pedagang. Aksi demo ini memperkuat solidaritas antara pedagang pasar tradisional. Mereka bisa lebih kompak dalam memperjuangkan hak-hak mereka, seperti menuntut perbaikan fasilitas pasar atau pengaturan yang lebih baik. Hal ini juga bisa memotivasi mereka untuk lebih aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama. Yang keempat yaitu dampak ekonomi. Nah, aksi demo ini dapat mempengaruhi pendapatan para pedagang dalam jangka pendek. Jika demo menyebabkan penurunan jumlah pengunjung pasar atau mengganggu operasional pasar, pendapatan pedagang bisa menurun. Namun, jika tuntutan mereka diterima dan ada perbaikan kondisi pasar, maka ini dapat memberikan dampak yang positif dalam jangka panjang. Yang kelima yaitu keharusan untuk menyesuaikan diri. Nah, di sisi lain, aksi demo ini juga bisa mempercepat perubahan yang harus dilakukan pedagang pasar tradisional. Misalnya nih, terkait dengan penataan pasar yang lebih modern. Pedagang mungkin perlu beradaptasi dengan kondisi baru atau juga sistem yang diterapkan untuk meningkatkan daya saing mereka, baik dengan pasar modern, online, ataupun pedagang kaki lima. Secara keseluruhan, meskipun aksi demo dapat menimbulkan gangguan sementara, namun dapat membawa perubahan positif jika diikuti dengan solusi konstruktif dari pemerintah dan pihak terkait. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pedagang pasar tradisional. Beberapa langkah yang dapat ditemukan antara lain yaitu yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, renovasi dan pembangunan infrastruktur pasar. Pemerintah daerah Trenggalek telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi pasar tradisional melalui program renovasi dan juga pembangunan pasar yang lebih modern. Tujuannya dari proyek ini adalah untuk menciptakan pasar yang lebih bersih, nyaman, aman bagi pedagang serta pembeli. Sebagai contoh, renovasi pasar Trenggalek yang sudah beberapa kali dilakukan bertujuan untuk memperbaiki fasilitas pasar baik dari segi fisik maupun manajemen. Yang kedua yaitu penyediaan tempat usaha yang layak. Pemerintah Trenggalek berusaha untuk menyediakan tempat usaha yang lebih layak bagi pedagang dengan membangun fasilitas pasar yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pedagang. Hal inilah yang dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan daya tarik pasar tradisional di tengah maraknya pasar modern dan juga jual beli online. Yang ketiga yaitu dialog dengan pedagang. Pemerintah Kabupaten Trenggalek berusaha membangun komunikasi yang baik dengan pedagang pasar. Beberapa kali dilakukan forum dialog antara pemerintah dan juga pedagang untuk mendengarkan keluhan serta mencari solusi yang tepat. Dalam hal ini, pemerintah memberikan ruang untuk pedagang menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan yang dikeluarkan atau rencana pengembangan pasar. Yang keempat yaitu pemrograman pelatihan dan pengembangan kapasitas. Selain pembangunan fisik, pemerintah Trenggalek juga memberikan perhatian terhadap pengembangan kapasitas pedagang pasar. Misalnya, dengan memberikan pelatihan kepada pedagang untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam berjualan, memperkenalkan sistem pemasaran yang lebih efektif dan juga pengelolaan usaha yang lebih baik.
Yang kelima yaitu mendorong digitalisasi pasar tradisional. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pemerintah Trenggalek juga mendukung pedagang pasar tradisional untuk masuk dalam dunia digital. Hal ini bertujuan agar pedagang dapat mengakses pasar yang lebih luas melalui platform online serta mempermudah transaksi dengan menggunakan teknologi. Keenam yang terakhir yaitu pengawasan dan penegakan aturan. Pemerintah juga melakukan pengawasan untuk memastikan pasar berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya pemerintah menertibkan pedagang yang berjualan di luar area yang telah ditentukan atau melanggar aturan tertentu yang bisa merusak ketertiban dan kenyamanan pasar. Namun, meskipun langkah-langkah tersebut sudah diambil, tantangan besar masih ada, terutama terkait dengan kesejahteraan pedagang yang tidak selalu merasa cukup terbantu oleh kebijakan yang ada. Terkadang protes dan demo dari pedagang masih terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan harapan mereka, seperti permasalahan terkait biaya sewa atau pemindahan lokasi pasar. Secara keseluruhan, meskipun langkah-langkah tersebut sudah dilaksanakan, dialog dan upaya lebih lanjut antara pemerintah dan pedagang masih dibutuhkan untuk mencapai solusi yang optimal dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh pedagang pasar tradisional di Trenggalek. Setelah aksi demo, harapan para pedagang pasar tradisional umumnya berkisar pada beberapa poin utama yang terkait dengan keberlangsungan usaha mereka dan perbaikan kondisi pasar. Berikut beberapa harapan yang sering diajukan oleh para pedagang setelah melakukan aksi demo, yaitu yang pertama, penurunan atau penghapusan kenaikan biaya sewa. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, salah satu harapan terbesar para pedagang adalah agar pemerintah meninjau kembali kebijakan yang menaikkan biaya sewa kios atau lapak pasar. Pedagang berharap biaya sewa yang mereka bayar tetap terjangkau, mengingat penghasilan mereka yang sangat terbatas, terutama di pasar tradisional. Kedua yaitu pemeliharaan lokasi pasar yang strategis. Banyak pedagang yang berharap agar pasar mereka tidak dipindahkan ke lokasi yang kurang strategis, yang dapat menurunkan jumlah pembeli. Mereka menginginkan agar pemerintah mempertahankan lokasi pasar yang sudah ada atau memberikan solusi yang tidak mengurangi daya tarik pasar bagi pembeli. Kemudian yang ketiga yaitu perbaikan infrastruktur dan fasilitas pasar. Nah, para pedagang juga berharap agar pasar tradisional mendapatkan perbaikan infrastruktur yang lebih baik, seperti ruang yang lebih nyaman, sanitasi yang lebih baik, penerangan yang memadai, dan fasilitas umum yang lebih lengkap, serta membuat mereka merasa lebih nyaman dalam berjualan. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan akses ke teknologi dan pemasaran. Dengan semakin berkembangnya tren belanja online, pedagang pasar tradisional berharap agar mereka diberikan akses atau pelatihan dalam memanfaatkan teknologi dan juga pemasaran secara digital. Hal ini bisa membantu mereka untuk memperluas jangkauan pasar dan juga meningkatkan pendapatan mereka. Baik, dapat kita simpulkan dari aksi demo para pedagang pasar tradisional di Trenggalek menunjukkan adanya ketegangan antara pemerintah daerah dan juga pedagang terkait kebijakan yang dianggap merugikan mereka. Aksi demo ini dipicu oleh berbagai masalah seperti rencana renovasi atau pemindahan pasar, kenaikan biaya sewa, serta kondisi pasar yang dinilai tidak memadai. Para pedagang berharap agar pemerintah memperhatikan aspirasi mereka dengan cara menurunkan biaya sewa, mempertahankan lokasi pasar yang strategis, melibatkan pedagang dalam proses perencanaan, serta meningkatkan fasilitas pasar. Secara keseluruhan, aksi demo ini mencerminkan ketidakpuasan pedagang terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak pada keberlangsungan usaha mereka. Hal ini juga menunjukkan perlunya dialog yang lebih intensif antara pemerintah daerah
dan pedagang untuk menemukan solusi yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tujuan menciptakan pasar yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan pedagang pasar tradisional. Sekian yang dapat saya paparkan dari berita aksi demo para pedagang pasar tradisional di Trenggalek. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang beber. Saya tanggung jawab. Saya bicara apa-apa. Saya bertanggung jawab. Pagar breng yang pejalan kaki harus tidak diberlakukan lagi. Ya. Jangan ada yang beber. Saya tidak di ACC sampai kapanpun tidak akan mau bayar distribusi. Kalau memang pasar mau ditutup silakan tutup, nggak apa-apa. Tapi pemerintah harus tahu fungsi pasar untuk apa, harus tahu. Kalau ditutup ini resikonya kan dia sendiri. Sekarang untuk Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati mau magang itu berusaha ke pasar. Tapi setelah jadi kan nggak ada solusinya. Solusinya apa? Pajak dinaikkan seenaknya aja. Kalau naik 30% oke-oke aja, atau mungkin 40% oke aja. Naiknya itu loh hampir 400%. Bapak Dewan, pajak naik nggak apa-apa. Maksimal.